Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil imam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Teman-teman, para mahasiswa yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa dengan siswa itu ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, mahasiswa itu mahaknya siswa. Belajar kepada seorang dosen, yang dipelajari adalah metode pikir, bukan hasil pikir semata. Karena itu, epistemologi ilmu di dunia Islam yang harus kita pelajari dan kita kenalkan. Yang pertama, Allah menjanjikan allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Karena pada prinsipnya, manusia lahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa. Ini yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ai la ta'rifuna syai'an aslan. Manusia lahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa. Jadi manusia itu adalah makhluk yang awal kelahirannya tidak tahu apa-apa. Dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 alat yang disebutkan pada ayat ini, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Alat mencari tahu itu adalah as-sam'a, pendengaran, al-absara, penglihatan, al-afidah, dan hati. Maka ketika kita memulai perkuliahan, belajar ilmu apapun, 3 indera inilah yang harus difungsikan secara maksimal. Mendengarkan, melihat, dan libatkan hati. Karena al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu Allah itu bagikan pelita, dan pelita tidak akan tembus kepada para pelaku maksiat. Maka untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu atau ilmu pengetahuan, hal utama dan pertama adalah pastikan hati jangan banyak melekat debu-debu kemaksiatan. Mata penglihatan kita harus steril dari nilai-nilai yang tidak baik, dan hati harus bening dan bersih agar mendapatkan cahaya ilahiyah. Dari situ ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan tembus pada pelaku maksiat. Ini cara dan ciri mencari ilmu. Karena pengetahuan yang diketahui oleh manusia itu pada prinsipnya ada 3. Yang pertama, filsafat. Filsafat itu ukurannya adalah logis. Jadi para mahasiswa diajar untuk belajar secara logis, menerima hal-hal yang logis. Ini filsafat. Kemudian science, segala sesuatu yang empirik, dan mystical knowledge, pengetahuan mistik. Mau tidak mau kita akan masuk pada wilayah pengetahuan mistik. Kenapa? Ada contoh sederhana. Kalau di depan rumah kita ada pohon, pohon itu pohon mangga. Timbul pertanyaan, mengapa mangga berbuah mangga? Lalu diperiksa di sebuah laboratorium, terlihat secara empirik ada sel-sel yang memungkinkan setiap mangga berbuah mangga. Kemudian pertanyaan berikutnya, sel-sel itu dari siapa? Dari mana? Dari pohonnya, dari daunnya, atau dari mana? Dijawab oleh filsafat, dari Tuhan. Ini adalah jawaban yang sangat logis dan terbukti secara empirik yang diteliti oleh sains. Lalu pertanyaannya, siapakah Tuhan? Bagaimanakah saya bisa dekat dengan Tuhan? Dan lain sebagainya. Tidak terjawab lagi oleh filsafat dan tidak terjawab lagi oleh sains yang empirik. Maka jawabannya adalah mystical knowledge, pengetahuan mistik, yaitu agama. Agama itu dilakukan agar mendapatkan pengalaman spiritual. Untuk mendapatkan pengalaman spiritual itulah kita tafakuh fiddin. Ini At-Taubah ayat 122. Lihat tafakuh fiddin, memperdalam agama, yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, liya'lama ma anzalallahu ala nabihim, memperdalam segala sesuatu yang diajarkan Allah kepada para nabinya. Dan para nabi Allah itu berbeda-beda skillnya. Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai Nabi Muhammad SAW. Di sini menunjukkan Islam menempatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu hanya sebatas taksonomi pembinaan, tapi tidak dikotomi. Sehingga Islam meyakini tidak ada ustadz, tidak ada guru, tidak ada kitab, tidak ada buku, tidak ada madrasah, tidak ada sekolah. Madrasah adalah sekolah, kitab adalah buku, ustadz adalah guru. Semua itu adalah milik Allah, yang berasal dari Allah dan akan kembali menghadap kehariban Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa setelah kita mendapatkan ilmu? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim.
agar menjadi mundir, agent of social change, menjadi pelaku perubahan, bukan sebagai penghambat perubahan, tetapi pelaku perubahan, maka carilah ilmu, walaupun sampai ke negeri Cina. Carilah ilmu sejak lahir sampai meninggal dunia. Carilah ilmu yang berlaku untuk urusan keagamaan secara khusus dan untuk urusan keagamaan secara umum, karena semua ini adalah agama. Dengan demikian, epistemologi ilmu Islam itu menempatkan, satu, ilmu itu berasal dari Allah. Kita memperdalamnya dalam rangka mengamalkan falsafah Iqra. Iqra yang domirnya mustatir, objek bacaannya disembunyikan. Bacalah, yang dibaca adalah ayat-ayat qauliyah Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, alam buana ini. Laut dibaca, lahir ilmu oceanografi. Bintang dibaca, lahir ilmu astronomi. Jiwa-jiwa manusia dibaca, lahirlah ilmu psikologi. Masyarakat dibaca, lahir ilmu sosiologi. Semakin tinggi dan semakin hebat bacaan suatu bangsa menjadi bangsa yang berbasis kepada nilai-nilai bacaan, maka akan semakin luas pengetahuannya. Yang semakin luas pengetahuannya itu, semakin mungkin mengembangkan sains dan teknologi. Jadi, implementasi kuliah itu adalah membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan dalam kitab kehidupan. Apa fungsinya setelah berhasil membaca dan mendapatkan pengetahuan? Harus menjadi pelita di tengah gelapnya peradaban, yaitu menjadi mundir, waliyungdiru qaumahum, menjadi agent of social change. Dan karena itu, Syekh Jubad berpesan, kalau beramal tanpa ilmunya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang paling berbahaya, siapa yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka akan disembah para penyembah berhala. Semoga adik-adikku, anak-anakku, kalian semua yang memperdalam ilmu dengan cara kuliah di Universitas Pajajaran kebanggaan kita ini, dengan 3 cara: memaksimalkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Tarkul manahi wa tarkul ma'asi. Kalian akan menjadi manusia unggul. Yang manusia unggul itu kriterianya ada 5. 1. Menjadi ulul albab. Hamba yang mampu menjaga keseimbangan akal dan kolbu, fikir dan dzikir, iman dan ilmu. Yang kedua, ulul ilmi, menjadi hamba yang berilmu. Yang ketiga, ulul absor, menjadi hamba yang punya ketajaman mata batin. Yang keempat, ulin nuha, menjadi hamba yang mampu mengimplementasikan pengalamannya dalam hidup dan kehidupan. Dan kelima, ulul amri, menjadi pemimpin masyarakat, membawa bangsa Indonesia ini lebih baik. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.